Stop berasumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Balik lagi di konten Tanya Kiai bersama saya Robi Junior dan juga guru kita Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik Mas Robi. Kita balik lagi di konten Tanya Kiai episode kedua. Di episode kedua kali ini Kiai, kita akan membahas sebuah tema, yaitu adat dan budaya pernikahan di Nusantara. Ya, di Indonesia kan memang kaya akan ragam adat dan budaya yang melimpah nih. Seperti layaknya juga pernikahan. Kayak beberapa daerah di Indonesia itu ada beberapa adat yang spesial. Seperti kayak misalnya di Medan Kiai, itu ada sebutannya sinamot. Sinamot itu kayak uang yang tarif yang disodorkan oleh pihak perempuan jika laki-lakinya ingin meminang anaknya. Nah, juga di Bugis juga ada istilahnya ganti uang susu. Nah, yang terakhir di Padang ya, di Padang juga kan kita ada istilahnya membeli gitu. Seorang pihak perempuan membeli calon mempelai laki-lakinya. Nah, kalau misalnya dalam fikih itu ada nggak sih sebenarnya syarat-syarat khusus untuk meminang mempelai perempuan gitu, bakal calon perempuan untuk kita gitu? Ya, jadi adat atau kebiasaan itu memang masing-masing daerah, masing-masing negara punya tersendiri, termasuk terkait dengan pernikahan. Memang dalam perspektif agama bahwa adat itu kadang-kadang bisa dijadikan sebagai sebuah sumber hukum kalau memang tidak bertentangan dengan agama itu sendiri. Itu sebabnya ada kaidah yang sangat populer, al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan salah satu sumber hukum. Nah, terkait dengan pernikahan ini, posisi adat sebetulnya hanya sekedar untuk pelengkap saja, tidak menjadi kunci pokok sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Memang kadang-kadang menjadi masalah, walaupun dari aspek fikih misalnya tidak berpengaruh, tapi kadang-kadang orang gara-gara adat akhirnya malah pernikahannya nggak jadi. Itu sebabnya adat itu ya boleh-boleh saja, bahkan harus kita jaga asal tidak memberatkan bagi orang yang mau nikah. Kalau ada orang mau nikah, misalnya adat, harus bayar sekian ini, karena merasa melangkai saudaranya, atau ada permintaan khusus, misalnya mas kawinnya harus sekian. Ini kan malah memberatkan namanya. Jadi dalam pandangan agama, segala sesuatu yang bisa membuat repot atau memberatkan ini pada dasarnya akan ditolak. Jadi adat bagus ya, asal itu satu, tidak bertentangan dengan nilai agama. Yang nomor dua, tidak memberatkan bagi orang yang mau melaksanakan. Ya, kalau masih ada misalnya uang, katakanlah begini, mas kawin itu. Ya. Ada daerah tertentu memang mas kawinnya tinggi lah. Ya. Bahkan negara Saudi itu termasuk negara yang memang kalau mau nikah harus punya uang yang cukup untuk mas kawin. Kalau kita lihat sejarah ya, katakanlah Nabi itu sendiri, ketika mau melamar ya istrinya Siti Khadijah pada waktu itu, Nabi memberikan mas kawin cukup luar biasa. Kira-kira berapa ya? Ya hampir 20 onta. Dan onta itu onta terbagus. Kalau sekarang onta yang terbagus paling tidak bisa senilai
50 juta. Ya. Kalau begitu, Nabi melamar Siti Khadijah, mas kawinnya berapa itu? Wah, besar 20 banget. kali 50 juta, 1 miliar. 1 miliar. Kalau model kayak begini-begini ya sampai mati belum. Ya kan? Ya kan? Ya, ketika mau nikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu memberikan mas kawin sekitar 500 dirham. 500 dirham. Itu kalau dikonversi ya sekarang bisa sekitar berapa ya? Hampir 200 gram emas. Kalau di Indonesia itu 10 gram udah berat gitu kan. Jarang kita dengar 100 gram, jarang. Apalagi 200 gitu kan. Jadi memang antara negara satu atau daerah satu berbeda dengan daerah yang lain. Tetapi bukan berarti dalam pandangan agama itu mas kawin harus besar. Ya. Bahkan Nabi juga memberikan kemurahan-kemurahan. Kalau nggak bisa ya walau min hadidin, sekalipun itu dari besi nggak apa-apa. Jadilah adanya besi. Nah orang Indonesia cerdik ya. Iya. Cerdik supaya kelihatan indah. Mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat. Iya. Padahal itu 500.000 itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Ya, dasar pernikahan itu kan saling mau ya, suka sama suka, lalu ada proses akad. Di situ ada calon suami, calon istri, ada wali, ada saksi, ya, ada prosesnya yaitu akad. Sudah selesai, itu dikerjakan, selesai, halal. Ya kan? Misalnya angkah tuka wa maktubataka binti bimahri. Apa misalnya dengan mahar sendal jepit. Lalu ya laki-lakinya menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Wah, sudah selesai. Ya. Nah, kadang-kadang tadi budaya, tradisi itu bagus, tapi kalau memberatkan ya pikir-pikir dulu. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya tadi Pak Kiai menyebutkan ada seorang yang memberikan mahar seperangkat alat sholat misalnya, itu kan benar-benar cadangan ya. Kalau misalnya mungkin maharnya dia yang dipengen gak mau gitu, yang penting seperangkat alat sholat. Nah, simbolis perangkat alat sholat itu tuh sejarahnya gimana sih Kiai dalam ilmu? Jadi memang itu saking pinternya orang Indonesia saja. Maksudnya mungkin kepingin memberikan sebuah edukasi, pendidikan. Jadi diharapkan dengan mas kawin seperangkat alat sholat, diharapkan istrinya ya bisa lebih rajin lagi. Suaminya juga kalau enggak sholat kan malu. Masa mas kawinnya aja seperangkat alat sholat, masa tidak melaksanakan sholat? Kalau itu cita-citanya maka bagus. Tapi kalau hanya sekedar untuk hilah itu hanya pikiran sesaat aja. Kalau kita ini ngasih mas kawin misalnya 1,5 gram itu kan nggak enak itu. Enggak, aduh bisa mati. Tapi kalau seperangkat alat sholat kan keren itu kan. Keren banget lah, keren seperangkat alat sholat. Tapi itu nilainya ya Allah kecil. Walaupun begitu alhamdulillah. Jadi ada semacam budaya di Indonesia ini, legowo, qanaah itu lebih dikedepankan. Memang rata-rata di Indonesia ini kan, ya mohon maaf ini, orang nikah itu bonek. Tahu bonek? Bondo nekat. Yang penting nekat aja. Nggak punya apa-apa, masih keluyuran di kantor gitu kan, pengangguran. Nekat itu nikah. Itu kan luar biasa. Dan itu tidak dimiliki oleh pemuda-pemuda Arab misalnya. Oh, Arab sudah tua nggak nikah-nikah itu kan. Tapi di Indonesia juga umur masih muda minta nikah itu kan. Ya. Walaupun tadi mas kawinnya apa adanya, tetapi yang harus kita
bangun ke depan, bagaimana komitmen orang melakukan pernikahan itu. Pertama memang bagian daripada perintah agama, ya. Yang nomor 2 ingin mendapatkan keturunan. Jadi Nabi itu nanti di hari kiamat akan membanggakan umatnya. Jadi ini loh umat saya banyak segini ya kan, ya bangga Nabi. Walaupun kadang-kadang dari sisi kualitasnya nggak begitu membanggakan, ya kan? Banyak orang ya nikah mulu anaknya banyak, tahu-tahu tercecer di mana. Nah ini kan tidak membanggakan dari aspek kualitas, tapi paling tidak kuantitasnya banyak. Jadi kuantitas itu kadang-kadang dibutuhkan. Itu sebabnya kan tadi saya katakan memilih perempuan itu antara lain ya. Al-walud itu banyak anaknya. Kalau anaknya hanya 1, 2 gitu kan, enggak keren. Zaman sekarang ini Mas Robi ya kalah dengan bapak-bapak kita. Kalau ditanya kamu anaknya berapa? Saya sendiri anaknya 3. Itu kan. Sementara bapak saya anaknya 12 gitu kan. Luar biasa. 12. Dan itu sekolah semua, pesantren semua, sarjana semua. Sekarang punya anak 2 pot-potan gitu kan. Ya. Inilah kita perlu menggali teori yang sudah dicontohkan oleh orang tua kita. Bagaimana orang tua kita dulu itu punya tradisi budaya dalam membangun keluarga. Nah, menurut di dalam tradisi atau budaya kan ada juga nih kayak orang tua yang sudah berpikir modern. Iya. Dia mengedepankan edukasi dulu nih. Tapi jadi seakan dia menghalang-halangi gitu. Nanti dulu Ndok gitu, nanti dulu Mas, jangan nikah dulu. Padahal dari secara usia dia sudah matang, terus memang sudah ada calonnya. Nah, ada nggak sih hukumnya tuh kalau buat orang tua sendiri gitu? Kalau dia menghalangi anaknya gitu, karena dengan tujuan tertentu gitu kan, dia pengen punya anaknya tuh punya pendidikan yang cukup, tar dulu lah gitu istilahnya. Soalnya kan kontradiksi sama persoalan yang ya segeralah menikah gitu, kata-kata segeralah menikah itu gimana Kiai? Iya, jadi kita lihat dulu latar belakang kondisi anak-anaknya. Kalau memang anak-anaknya itu masih bisa untuk tidak menikah ya, menjaga dari maksiat, menjaga dirinya untuk ya nggak jelalatan mantannya, tidak nggodain orang, itu nggak apa-apa ya. Diberikan peluang supaya punya ya kematangan dalam berpikir itu lebih baik ya. Jangan sampai belum apa-apa punya anak masih muda belasan tahun dinikahkan. Itu malah ganggu banyak orang. Nah, dalam satu sisi memang iya, tetapi sisi yang lain juga harus dipertimbangkan. Kalau anaknya sudah ngebet ya. Orangnya suka bawa perempuan yang gak karu-karuan gitu kan. Masa orang tuanya membiarkan? Ini nggak benar. Jadi tidak boleh dengan alasan hanya karena memang nanti nunggu supaya kamu bisa punya pekerjaan yang mapan. Sementara kondisi anak itu ya sudah kepingin nikah, bahkan sering berbuat maksiat, katakanlah melanggar aturan-aturan agama. Ini nggak boleh. Nah, pada prinsipnya ya boleh kalau ada alasan-alasan. Ya kayak dulu malah nggak begitu, menikahkan anak-anaknya, bahkan kadang-kadang dinikahkan duluan. Ya, dia masih belajar menikah dulu. Katakanlah tokoh kalau kita lihat, mohon maaf, kayak Gus Dur gitu kan. Ketika beliau sedang belajar, ya dinikahkan. Banyak para kiai menikahkan anaknya dalam keadaan masih menuntut ilmu. Ya, itu justru lebih bagus ya ketimbang nanti nunggu tua. Memang sekarang ada pembatasan. Maksudnya apa? Jangan sampai banyak anak-anak muda itu masih unyu-unyu gitu kan. Masih umbelen, masih ya seandainya nggak nikah itu nggak apa-apa. Lalu menikah di usia sangat muda. Ini dari sisi mental
kurang baik memang. Iya. Orang berkeluarga kan tidak hanya hidup sendiri, bisa menerima kebiasaan tradisi yang berbeda. Apalagi kalau istri kita ini dari kultur yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Kalau masih sama-sama Betawi kan enak ini, ya kan? Sama-sama Betawi, tradisinya sama, ya kan? Tapi kalau misalnya kita nikah dengan masyarakat, katakanlah Jawa nikah dengan Batak misalnya, ini dari sisi ngomong saja berbeda, bisa tersinggung nih. Harus memahami ya watak tradisi, oleh karena itu butuh kematangan. Ya belajarlah paling tidak. Nah, pada saat ini maraknya kan untuk pernikahan di kondisi saat ini di saat pandemi corona ini, banyak nih pernikahan yang dimodifikasi. Ada yang pernikahan online istilahnya Kiai. Nah, itu kan suatu budaya baru ya, budaya yang dimodifikasi karena situasi sekarang gitu. Nah, itu hukumnya gimana Kiai? Kalau misalnya penghulunya nggak bisa datang, terus dia pakai aplikasi misalnya untuk video call, ataukah karena memang dia takut untuk bersalaman, apakah nggak apa-apa, syaratnya sah gitu kalau misalnya dia tidak bersalaman pada saat ijab qabul gitu? Ya, memang salah satu pembahasan yang dalam kategori fikih aktual itu salah satunya adalah bagaimana menikah lewat telepon, lewat online dan sebagainya. Apakah itu disamakan dengan seperti nikah biasa? Ini menjadi perdebatan para ulama. Sebetulnya masih ada cara, misalnya ketika seorang calon laki-laki nggak bisa hadir, itu bisa diwakilkan. Misalnya diwakilkan kepada orang lain, ya, tolong saya mewakilkan Anda untuk menerima, ya, asal nanti menerimanya untuk yang bersangkutan, jangan diterima untuk dirinya gitu. Nah, ya kan sama saja ketika seorang wali itu berhalangan, boleh meminta orang lain menjadi wali. Tolong dong, saya mewakilkan, namanya taukil, ada proses taukil, mewakilkan kepada kiai atau orang lain untuk menikahkan atas nama walinya. Nah, demikian pula calon pengantin itu boleh mewakilkan. Tapi wakil akannya aja, bukan wakil artinya ya. Nah, tetapi yang menjadi problem itu adalah ketika terkait dengan saksi. Nah, saksi itu memang kebanyakan ulama mengatakan namanya saksi itu harus hadir. Saksi itu harus hadir dalam satu majelis. Kalau online itu kan tidak hadir dalam satu majelis, ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Jadi saksi hadir, kalau saksinya itu ada di mana itu tidak hadir namanya, walaupun online tapi tidak hadir. Itu yang menjadi perdebatan para ulama. Jadi ada hal yang memang menyangkut persoalan, kecuali memang katakanlah ada saksi yang bisa hadir secara langsung, ya, nanti yang mau nikah bisa diwakilkan. Itu gampang. Kalau mau nyari solusi, sekarang kan orangnya kadang-kadang pengen enaknya aja. Ya online itu kadang-kadang ya ini bagus, tapi kadang-kadang sampai pada ranah yang disebut dengan ibadah juga orang kepingin online. Saya sampai ditanya kemarin ini, Pak Kiai, mau ngadain sholat id ini, tapi sholatnya online. Lah online kamu imamnya di mana, makmumnya di mana? Jadi kepingin online dia, jadi serba online. Jadi online itu masih butuh pembahasan. Misalnya tadi terkait dengan saksi, ya, seandainya pakai online boleh apa tidak? Karena itu tidak hadir, itu kajian tersendiri. Maka memang itu masalah fikih aktual yang harus dikaji secara mendetail. Tetapi
menurut pendapat ulama-ulama klasik yang namanya saksi itu harus hadir. Namanya saksi, saya bersaksi gitu kan, menyaksikan. Tentu saksi itu ya harus hadir dalam satu majelis. Kalau itu bisa, persoalan pengantin laki-laki kan yang menjadi masalah itu. Iya. Kalau pengantin perempuan kan sudah ada di rumahnya dengan walinya. Iya. Lalu saksi boleh bisa dihadirkan. Betul. Nah yang problem kan laki-lakinya, ya kan? Wakilkan saja sama orang lain yang hadir di situ kalau memang ragu-ragu. Nah, gitu ya Kiai. Seperti biasa untuk ditanya Kiai, kita punya satu segmen yaitu curhatan sipulan. Ya. Biasa nih banyak netizen yang kirim pesan WA ke kita untuk ditanyakan langsung ke Kiai. Salah satunya ini dari Johnny Boy. Assalamualaikum Kiai. Ya, salam. Kenapa dalam adat Betawi setiap orang menikah ada roti buaya? Apakah pada zaman Nabi sudah ada simbolis-simbolis seperti roti buaya tersebut? Aduh, ini maklumin dah ini nanyanya begini. Ya, jadi masing-masing daerah itu kan ada simbol-simbol tertentu. Iya. Kalau Betawi salah satunya aja buaya itu katanya sih saya mendengar dari orang-orang Betawi ini simbol sebagai sebuah kerukunan saja. Jadi kalau sudah berumah tangga menjadi pasangan suami istri itu simbol kerukunan itu kan. Itu seperti buaya, tapi jangan simbol nakalnya gitu kan. Kalau nakal kadang-kadang disebut orang nggak bener itu laki-laki dasar buaya. Dia melambangkan playboy. Iya, jadi dari aspek kebaikannya gitu kan. Jadi banyak sekali misalnya simbol-simbol ada yang misalnya simbol apa burung merpati. Ya Allah saking setianya gitu kan. Merpati itu nggak mau nyari, kalau sudah ada istri itu kan nggak mau ngelirik-ngelirik yang lain. Itu kan sebuah simbol. Ya bagus-bagus aja, itu pelajaran bagi kita semua. Memang ya masing-masing daerah itu punya tradisi, punya adat istiadat, punya kebiasaan yang mencerminkan bahwa bagaimana supaya satu pernikahan itu bisa kekal. Artinya sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek bertahan. Yang nomor dua simbol-simbol keharmonisan. Jadi harmonis itu harus dibangun. Karena suami istri itu kalau pertama iya cinta, tapi kalau sudah punya anak itu gangguan cinta apaan tuh gitu kan? Ya kalau misalnya baru awal kali suami ngomong istri mendengarkan, seakan-akan masya Allah luar biasa. Tapi begitu punya anak dua gitu kan, suami ngomong, kadang-kadang malah ditimbalin ngomong lo sama ember gitu. Nah kadang-kadang yang begini-begini ini ya, tetapi itu biasa saja kalau kita ini menyadari bahwa laki-laki perempuan itu punya kelebihan dan kekurangan. Itu sebabnya Al-Quran membuat simbol bahwa suami istri itu ibarat seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi perempuan itu adalah seperti libas, seperti pakaian bagi kalian semua, bagi laki-laki. Ya, kenapa simbolnya pakaian? Karena memang diri kita ini banyak kelemahan. Suami itu banyak kelemahan. Kalau mau dibongkar itu oleh istri, lo bisa nggak karu-karu, ya kan? Coba itu kalau buka HP-nya orang sekarang itu, laki-laki sekarang kan kadang-kadang macam-macam. Tapi kelemahan suami ditutupi dengan kelebihan istri. Itu makanya pakaian itu salah satu gunanya adalah menutup aurat. Aurat itu apa? Kalau dilihat orang menjadi malu. Jadi banyak kelemahan suami ya yang ditutupi oleh kelebihan istri. Begitupun sebaliknya.
Ya, kekurangan istri ya ditutupi oleh kelebihan suami. Oleh karena itu suami juga simbol pakaian untuk menutupi aurat kekurangannya sang istri. Oke, berarti simbolnya nggak cuma buaya, sahabat. Itu bisa simbol pakai dengan pakaian gitu. Emang ini yang nanya kadang suka keluar jalur. Oke, untuk pertanyaan kedua, eh, Assalamualaikum Yai. Saya Belami. Ini saya mau bertanya, apakah ketika kita sudah menikah, sudah berarti kita bertemu sama jodoh kita? Wah, mantap nih pertanyaannya. Iya, jadi itu sudah menikah ya jodohnya. Jadi jodoh itu kadang-kadang ya cocok gitu kan, maka akan berlangsung terus-menerus. Kadang-kadang memang bukan pasangannya dijodoh-jodohin, akhirnya lepas juga. Jadi tetapi supaya ada kecocokan itu harus ada usaha. Ya, usahanya apa? Dari masing-masing pribadi-pribadi pasangan itu sendiri berusaha supaya cocok dan jodoh dan abadi. Harus ada usaha. Kalau nggak ada usaha, bisa jadi sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, bahkan jangankan 2 tahun, ada orang yang sudah puluhan tahun bisa berpisah. Nah, oleh karena itu ada upaya dari diri kita. Tidak hanya sekedar upaya dari usaha diri kita, tapi juga doa-doa itu penting. Ya, soalnya kan memang ketika kita mau menjemput pernikahan, kita berasa, wah ini jodohku gitu kan. Lalu ketika maaf mungkin gagal dalam pernikahan, memang bukan jodoh, dia kan kayak sedikit menyalahkan gitu ya. Nah, berarti memang kalau misalnya orang sudah menikah itu ya mungkin Allahu a'lam bishawab ya, itu sudah jodohnya dia atau belum ya, tergantung upayanya, jadi gitu ya. Tergantung upayanya dia membina rumah tangga. Oke, di pertanyaan ketiga, ini terakhir. Assalamualaikum Yai. Saya mau nanya, seserahan Nabi waktu menikah seperti apa sih? Gitu, mau dijawab seserahannya. Seserahan. Jadi apakah memang ada budaya yang sejarah dari konteks dalam sejarah gitu, budaya seserahan gitu yang dibawa sama calon mempelai laki-laki? Oh iya, jadi Nabi luar biasa memberikan sesuatu yang memang prinsipnya menghargai perempuan. Jadi perempuan itu betul-betul dihargai oleh Nabi. Dengan cara apa? Memberikan sesuatu yang dianggap pantas. Apalagi kalau memang yang dilamar itu menunjukkan ya luar biasa. Jadi Rasulullah itu mengangkat derajat kaum perempuan, diantaranya tadi dengan cara memberikan sesuatu yang lebih. Kan luar biasa kalau orang ngasih seserahan misalnya, oh ini 20 unta. Coba sekarang kambing satu aja nggak kepikir itu kan. Itu Nabi 20 unta. Kayak apa? Ini luar biasa. Artinya apa? Pada dasarnya kalau kita mampu ya, kalau kita mampu diusahakan memberikan kepada istri kita atau calon istri kita ini dengan yang terbaik. Kalau bisa beliin rumah yang magrong-magrong, mobilnya kinclong-kinclong, gelangnya yang mobil ronjong-ronjong gitu kan. Sudah oke kalau bisa. Kalau bisa. Balik lagi kalau bisa. Yen ono. Kalau nggak ada ya sudahlah, seperangkat alat sholat, nggak apa-apa. Insya Allah yang penting barokah. Iya. Oke, terakhir Yai, untuk kesimpulannya, kita harus melakukan apa sih untuk mengaplikasikan adat dan budaya khususnya di Indonesia dalam konteksnya dalam pernikahan, ketika calon-calon kita nih misalnya nanti calon-calon masa depan kita gitu, calon-calon istri kita atau suami kita yang banyak permintaan yang khusus gitu. Jadi kita perlu luruskan atau memang kita hargain aja ya? Iya, kita menyebut dengan kearifan lokal itu harus kita junjung tinggi. Itu bagian daripada khazanah kebudayaan kita.
baik terkait dengan hubungan manusia dengan manusia maupun terhadap lingkungan, itu harus kita pertahankan. Saya kira para leluhur kita sudah memberikan contoh yang terbaik. Itulah yang harus kita hargai, asal tadi tidak memberatkan. Yang nomor 2, tidak melanggar aturan syariat agama Islam. Insya Allah hebat, Indonesia maju dengan budaya dan tradisi yang kita miliki. Merdeka. Oke. Demikianlah sahabat Tanya Kiai di episode kedua. Terima kasih Kiai atas bujangannya dan pesannya. Ingat, carilah guru untuk mencari ilmu. Bertemu guru di dekat pohon bambu. Jikalau kita masih punya waktu, ingatlah ilmu peganganmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.